Saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Seuta di Dayakolot. Hari ini adalah minggu keempat di bulan Oktober, saudara, tepatnya tanggal 25 tahun 2020. Masih di masa COVID-19, saudara. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan kita, amin. Kalau kita sehat, artinya saudara, Tuhan tetap memelihara kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah minggu, saudara. Kita naikkan satu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap beri kesempatan buat kami untuk berjumpa walaupun secara online, tapi tidak mengurangi kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat minggu ini Tuhan karena Engkau telah sertai kami. Dan sebentar kami dengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat setiap jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Engkau jamah Tuhan tiap hati mereka agar mengerti ketika diajar oleh firman Tuhan. Tuhan katakan Engkau akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman kalau kita mempraktekkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa hati ini Tuhan, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, selamat pagi, salam jumpa kembali saudara. Ini adalah minggu keempat di bulan Oktober sudah, dan sebentar lagi memasuki November, Desember, dan Natal ini sudah
kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saudara, saya akan buka firman Tuhan. Mari saudara buka firman Tuhan bersama-sama dari Markus 12, saudara. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Ini adalah firman Tuhan yang jarang sekali dibicarakan atau dikhotbahkan, saudara. Namun saya rindu, hati saya tergerak untuk mengkhotbahkannya di minggu keempat bulan Oktober ini. Mari kita dengarkan, saudara. Temanya adalah perikopnya persembahan seorang janda miskin. Ya. Ayat 41 kalau saudara baca, mari kita baca sama-sama. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua uang yang ada padanya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, tema ini sangat menarik buat saya, saudara, karena dulu ketika saya belum mengerti tentang persembahan, saya berpikir kalau masuk gereja, dulu apalagi saya sekolah di Semarang, saudara, masuk gereja yang begitu besar, mentereng ya, untuk ngasih persembahan aja saya harus lipat-lipat uang itu sampai lecek, kecil sekali. Untuk memasukkannya saya nggak berani buka tangan lebar-lebar, saya langsung masukkan karena jumlahnya sangat kecil sekali dan saya sangat merasa tidak layak memberikan persembahan itu. Karena memang namanya juga masih sekolah, saudara, dan uang persembahan yang didapat adalah hasil dari, kalau zaman dulu, wesel pos dari orang tua. Demikian, saudara, ya. Nah, berangkat dari hari ke hari dan saya mengalami pertobatan dan saya baca firman Tuhan ini, saya mendapatkan, saudara, Yesus mengajar demikian. Jadi hari itu, saudara, Yesus mengajar di bait Allah. Dia sengaja duduk di depan peti persembahan, memperhatikan orang yang memberi. Ini hal yang menarik, saudara. Jarang sekali saya membaca firman Tuhan, Yesus memperhatikan orang yang memberi. Bahkan dalam satu perikop ini, artinya Yesus sungguh-sungguh, saudara, sangat concern terhadap persembahan yang diberikan oleh setiap orang yang memberikannya di bait Allah. Ya. Dan Yesus mengatakan banyak atau besar atau sedikitnya atau besar atau kecilnya itu tidak ditentukan dari jumlah uang itu, tapi besarnya ditentukan dari keadaan orang itu. Yesus bilang bahwa orang kaya memberi dari kelimpahannya. Mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini, saudara, memberi dari kekurangannya, bahkan dari nafkahnya. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa pas-pasan, apalagi zaman seperti ini, banyak PHK, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, bisnis mulai turun, sudah perhatikan baik-baik bahwa Yesus sudah mengasih tahu bahwa kita jangan jangan tertipu oleh besar atau kecilnya persembahan kita kepada Tuhan. Yang penting begini, sikap hati kita. Tuhan ngajarin di sini, saudara, bahwa janda miskin ini, saudara, dia punya semangat, saudara. Dia punya ucapan syukur. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, ya. Di situ dijelaskan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Ya. Ayat yang ke-18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki, ya, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya perempuan ini, saudara, dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, demikian
dalam keadaan yang pas-pasan demikian, Allah menghargainya. Sampai Tuhan Yesus perhatikan baik-baik di depan peti persembahan itu. Untuk apa Yesus duduk di depan peti persembahan? Untuk mengajarkan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu siapa? Murid-muridnya adalah saudara dengan saya. Dikasih tahu kepada saudara dan saya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus mau kabar baik. Jadi kalau kita memberikan persembahan sangat sedikit sekali di tengah-tengah kekurangan, ketidakmampuan kita memberikan persembahan, Tuhan Yesus bilang, ini engkau adalah yang terbaik memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau memberi dari kekurangannya, bahkan dari seluruh nafkah kehidupannya. Itu yang Yesus ajarkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, wanita janda miskin ini memberikan saudara persembahannya dalam kekurangan. Dalam hal kekurangan, dia genapi firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hal yang susah pun dia tetap mengucap syukur, saudara. Ini yang pertama, ya, tetap mengucap syukur walaupun dia dalam kekurangan. Janda miskin ini datang ke bait Allah, dia tetap mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya, yaitu dari kekurangannya itu, saudara. Ya, jadi saudara, kalau selama ini mungkin saudara malu atau gengsi, jangan malu. Tuhan gengsi, Tuhan ngasih tahu, ngajarkan kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya diajarkan. Murid-muridnya itu siapa? Saudara dan saya. Bahwa ketika kita punya dalam kekurangan, ada berkat sedikit, nah yang sedikit itu kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Percayalah saudara, pemberian saudara jauh lebih besar daripada orang-orang yang berkelimpahan itu. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, saudara, mereka memberi dari kelimpahannya, saudara. Kalau saya boleh pinjam kata-kata teman saya, itu mau beli permen buat dia mah, katanya. Ya, kalau saya pinjam bahasa teman saya, seringkali kalau bicara ngobrol, itu buat dia mau beli permen. Nah, artinya begini, saudara, mari kita belajar mengerti, belajar dewasa tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi itu bukan bicara tentang besar atau kecilnya duit, tetapi bicara tentang keadaan saudara. Saat itu saudara masih mau memberi walaupun saudara dalam keadaan susah. Tuhan bilang, engkau yang paling banyak memberi. Karena apa? Engkau memberi dari kekurangan. Engkau memberi, bahkan seluruh nafkahmu diberikan pada Tuhan. Nah, inilah nilai yang Tuhan ajarkan, bahwa bahkan untuk mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus khusus berdiri atau duduk, saudara, di depan peti persembahan. Sengaja untuk apa? Untuk memberitahukan murid-muridnya bahwa ini penting engkau ketahui. Besar kecilnya itu tidak menentukan, besar jumlahnya tidak menentukan di hadapan Tuhan hebat atau tidak, tetapi besar kecilnya di hadapan Tuhan adalah sikap atau keadaan orang itu. Nah, perempuan ini menggenapi 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Kalau kita dalam keadaan senang, duit banyak, usaha lancar, anak lulus sekolah, gampang kita bilang haleluya, shalom, enak sekali. Tapi kalau dalam keadaan susah, saudara, dalam keadaan tidak punya apa-apa, apakah kita masih bisa bersyukur pada Tuhan? Ya, apakah saudara masih bisa bersyukur pada Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama, saudara. Jadi, semakin saudara ditekan, semakin kelihatlah siapa saudara sebetulnya. Amin. Semakin kita digencet, ditekan, diperas, semakin kelihatan dasar kita itu apa. Amin. Kalau dasar kita kebenaran firman Tuhan, saya percaya semakin susah kita semakin terus mengucap syukur. Karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Ya, itu kehendak Tuhan. Jadi dalam keadaan susah pun janda itu saudara datang ibadah. Dia datang ibadah. Dalam masa COVID-19 ini, saudara bisa datang ibadah. Ya, di mana? Di tempat saudara dibesarkan iman saudara. Saudara berjemaat, dibesarkan iman saudara di mana? Saudara tetap berjemaat, saudara datang, tetap mendengarkan ibadah. Itu sangat memberkati kehidupan saudara. Ya, ingatlah saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan,
Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Tuhan bahkan akan melimpahkan kasih-Nya. Kenapa? Kehendaknya jadi atas hidup kita, yaitu saudara dan saya. Dan berbahagialah saudara kalau saudara menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hal yang kedua, ini adalah nasihat di dalam Tesalonika. Kalau saudara lihat ayat atasnya, dikatakan begini, ayat yang ke 17 berkata, tetaplah berdoa. Ya. Hal yang kedua adalah tetaplah berdoa. Kalau yang pertama tadi memberi dari kekurangan. Nah, dari kekurangan ini perempuan miskin ini ia berdoa. Tentunya saudara kalau datang ke rumah ibadah, ke bait suci, dia pasti berdoa. Untuk apa? Dia tetap mengucapkan syukur pada Tuhan. Dia berdoa karena dia tahu Bapaknya ada di dalam kerajaan surga. Makanya doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, berdoalah setiap hari. Karena Tuhan bilang, berikanlah kami, firman Tuhan katakan, berikanlah pada kami makanan kami pada hari ini. Artinya setiap hari kita mengucap syukur. Setiap hari kita harus berdoa. Ya. Besok berdoa lagi, terus berdoa terus. Bahkan dalam keadaan susah pun saudara, kita tetap harus berdoa. Kenapa? Karena kehendak Tuhan yang kita mau rindu, yang kita mau jadi dalam kehidupan kita. Pilihan, ingat, pilihan di tangan kita, saudara. Kemenangan atau kekalahan ada di tangan saudara dan saya. Saudara tidak akan bisa menang kalau saudara tidak bisa memilih untuk berdoa, walaupun dalam keadaan ditekan, dalam kesusahan, dalam kesedihan, tetapi kita tetap berdoa, tetaplah berdoa, karena Tuhan bilang, inilah rencana dan kehendak Tuhan. Berdoa artinya saudara-saudara melibatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Berdoa artinya saudara melibatkan Tuhan dalam pernikahan saudara. Dalam mendidik anak-anak saudara melibatkan Tuhan. Itu baik buat kesehatan rohani saudara. Ya, selalu saudara dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Apalagi makan. Kalau makan itu sudah pasti harus berdoa. Untuk apa saudara? Kita mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Amin. Ya. Jadi semangat terus jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Saya percaya dalam keadaan apapun, selama saudara tetap berdoa dan mengucap syukur, tidak ada yang kata tidak bisa di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, ucap syukur pada Tuhan. Ketika mengucap syukur, saudara tinggal di dalam hadirat Allah. Ya, ketika tetap saudara berdoa, artinya saudara menggenapi firman Tuhan. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Artinya kehendak Tuhan jadi atas hidup saudara dan saya. Ini hal yang kedua, saudara. Ini penting sekali. Saudara harus berdoa setiap hari. Ingat saudara, berdoa itu tidak susah. Berdoa itu gratis, saudara. Ya, berdoa itu gratis, saudara. Bukan subscribe aja gratis. Berdoa itu gratis, saudara. Saudara datang masuk kamar, saudara berdoa, itu gratis, saudara. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang dalam saudara, dalam privasi pribadi masuk kamar berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Perhatikan, Tuhan dengar doa-doa saudara karena saudara sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ingat, berdoa itu gratis, saudara. Haleluya. Ya. Hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata begini. Ya, bersukacitalah senantiasa. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Desember, akan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau saya boleh pinjam kata teman saya juga, ya, joy to the world. Jadi sukacita datang ke dunia. Sukacita itu bukan karena kita banyak duit, banyak berkat, bukan karena anak kita baru lulus sekolah, tetapi sukacita itu datangnya itu Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya. Joy to the world. Artinya ada sukacita turun ke bumi, turun ke dalam hidup saudara. Kerajaan Allah turun dalam kehidupan kita. Kita bersukacita bukan karena kita sedang banyak duit, bukan sedang banyak berkat, tetapi kita bersukacita karena Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal di dalam hidup kita, yaitu gereja. Gereja itu apa? Siapa? Saudara. Dan tubuh kita, hati kita, roh kita adalah tempat tinggalnya Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Nah, saudara, dalam masa susah ini paling penting adalah saudara bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti artinya setiap hari, kapanpun, Januari, Februari, Maret, April, ya, terus selanjutnya sampai Desember, bersukacitalah senantiasa. Mau hari Senin kek, mau hari Selasa kek, mau hari Jumat kek, mau bangun pagi kek, mau tidur malam kek, bersukacitalah senantiasa. Amin. Mau keadaan terpelintir apapun sudah yang terjadi, tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena joy to the world. Karena ada sukacita turun ke bumi. Artinya ada kabar baik dari Tuhan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan, hingga Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Yaitu siapa? Kita murid-muridnya, dan orang banyak yang perlu kita kasih tahu. Amin. Nah, minggu ini saya tidak banyak-banyak perpanjang kalau khotbah. Sengaja saudara begini, agar setiap firman Tuhan, 3 hal saja saudara yang perlu saudara ingat. Yang pertama, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu kata-kata cuma sederhana, tetapi prakteknya saudara itu sangat berat. Itu makanya saudara butuh kesungguh-sungguhan hati. Hal yang kedua, tetaplah berdoa. Kata berdoa itu mudah sudah dikatakan, berdoalah gampang. Tetapi untuk prakteknya saudara perlu punya konsisten. Itu makanya saudara izinkan Allah memerintah dalam hidup saudara, maka roh doa akan kuat dalam hidup saudara. Pilihlah berdoa, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, ya, dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan jemaat, terima Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan saudara, saudara sebetulnya sedang mengizinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hidup saudara. Jadi seberapa besar saudara mengizinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hidup saudara dan saya, sebesar itulah kuasa Tuhan turun atas hidup saudara. Amin. Apapun yang terjadi, ingat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Betul kata-kata itu. Karena Tuhan itulah Tuhan Allah yang pasti bisa. Ada kan lagunya? Ibu yang halus ya? Apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Yesus. Selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia. Mau teringat ketika Engkau Tuhan naik di Kalvari Bapa, dalam keadaan Tuhan sedang sekarat, Engkau bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka pada pagi hari yang berdoa buat seluruh jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, bahkan semua yang menyaksikan berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Mari izinkan Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, seperti janda miskin ini. Bahkan seluruh nafkahnya diberikan, yaitu seluruh kehidupan dia persembahkan. Makanya Tuhan Yesus katakan, Dia yang paling besar memberi pada hari ketika ada ibadah di bait Allah. Tuhan berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diajar Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Bahwa dalam keadaan kecil atau dalam keadaan sedikit pun keuangan kami, kalau kami tetap memberikan, kami tetap datang pada Tuhan. Tentunya kalau kami datang pada memberi kepada Tuhan, pasti kami datang ke dalam tempat ibadah. Dimanapun ibadah diadakan, kami datang. Itu artinya kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan waktu yang terbaik. Kami memberikan pikiran kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan semua, terutama yang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Seperti janda miskin, seperti itulah Engkau mengalami kasih karunia dan Engkau diperhatikan. Bahkan Tuhan Yesus sangat memperhatikan ketika Engkau memberi yang terbaik, walaupun sedikit, tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan ketidakpunyaan, Tuhan Yesus sangat menghargai Engkau. Jadi hal yang pertama yang harus Engkau lakukan adalah mengucap syukurlah. Mengucap syukur, tetaplah berdoa, bahkan bersukacitalah senantiasa. Kalau hari-hari ini Engkau tidak mengucap syukur, Engkau tidak berdoa, Engkau tidak bersukacita, mari bertobat. Aku berdoa dalam nama Yesus buat semua yang mengamenkan firman-Nya Tuhan. Jadilah padamu sesuai apa yang kau percaya. Berdoa dalam nama Yesus, apapun masalahmu hari ini, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kalau engkau percaya kepada Tuhan. Tentunya engkau harus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Aku berdoa buat jemaat Tuhan, keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan, keluarga Joanna. Berdoa buat keluarga Eksal juga dalam nama Yesus. Bahkan semua rekan-rekan kami Tuhan, bahkan jemaat yang tidak kami sebutkan namanya satu-satu. Kau mari Tuhan, berkati mereka semua, lawan. Aku berdoa juga buat Kiki Tuhan, berkati dalam pekerjaan usahanya, orang tuanya juga berkati kesehatan, sempurnakan kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat inang undang kami juga dalam nama Yesus, mari Engkau pulihkan dalam nama Yesus, Tuhan. Sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Aku berdoa juga Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Kau jamah dalam nama Yesus, agar setiap keputusan yang mereka ambil menjadi berkat Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Berdoa juga Tuhan buat Tumpal Sinaga Tuhan, dimanapun berada Tuhan, jamah dalam nama Yesus dalam keadaannya. Pimpin Tuhan senantiasa dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat rekan kami Roni Weno juga, Kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Pastor Bob dimanapun berada dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kehidupannya, pekerjaannya dalam nama Yesus. Berkasih karena Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga keluarga kami Tuhan, anak kami yang dalam peminahannya Tuhan. Jerman Kau berkati dalam nama Yesus. Campur tangan anak kami Elia juga Kau berkati dalam nama Yesus dalam sekolahnya. Anak kami yang besar juga Tuhan. Kau berdoa Maria, Yosi Tuhan, cucu kami Marsa berkati juga dalam nama Yesus. Bahkan istri kami dalam pekerjaan usahanya Kau berkati Tuhan, agar setiap Tuhan yang kami lakukan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Kami bersyukur senantiasa. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pagi hari Tuhan, lingkungan kami Kau jagai karena hujan terus menerus sekarang di Bandung Tuhan. Kau berkati, jagai agar tidak Tuhan kami mengalami kebanjiran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh kehidupan kami di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.